Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita ke bab al-ibtida atau mubtada. Mubtada'un zaidun wa 'azirun khabar. In qulta zaidun 'azirun mani'tadar. Wa awwalun mubtada'un wasani fa'ilun aw nafi asarin zani wa qis wa kastifhamin nafi wa qarib yajuzu nahwun faizun ulur rasyad. Zaidun mubtada'un wa 'azirun khabar. Zaid adalah sebagai mubtada, wa 'azirun khabarun, dan 'azirun itu sebagai khabar. In qulta, jikalau engkau mengatakan zaidun 'azirun mani'tazar. Artinya kalau engkau mengatakan zaidun 'azirun, maka zaidunnya itu mubtada, 'azirunnya adalah khabar. Wa awwalun mubtada, dan yang pertama adalah mubtada, wasani, dan yang kedua fa'ilun aghna. Namanya fa'il yang aghna. Aghna arti aslinya mencukupi. Artinya fa'il sadda masadal khobar, maksudnya fa'il yang menempati posisi khobar. Fi pada contoh asarin zani. Asarin zani. Artinya apa? Contoh yang ada pada asarin zani ini, atau contoh asarin zani ini, yang pertama adalah mubtada. Yang pertama di sini sarin. Itu pertama, berarti itu jadi mubtada. Wasani yang kedua adalah zani. Nah, zani ini sebagai fa'il. Nah, ini bagian yang kedua, ya. Tadi ada istilahnya mubtada, setelahnya ada khobar. Terus yang kedua, ini ada istilahnya mubtada, setelahnya bukan menjadi khobar, tapi fa'ilun aghna, ay fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'il yang menempati tempat khobar. Wakis dan kiaslah, katanya itu. Wakas istifhamin, dan yang seperti istifham itu an-nafyu adalah nafi. Ya. Wakas istifhamin, dan yang seperti istifham adalah an-nafyu. Nah, kebetulan yang di sini yang digunakan sebagai contoh adalah sim fa'il yang didahului oleh istifham, asarin. Nah. Kiaslah wakas istifhamin am-nafyu. Yang seperti istifham itu adalah nafi. Berarti kalau isim fa'il itu didahului oleh nafi, boleh misalnya ma sarin zani. Waqad yajuzu, dan kadang-kadang boleh, katanya nahwu faizun ulur rasyad. Oh, kadang-kadang boleh juga, tidak didahului oleh kadang-kadang, ya. Kadang-kadang boleh juga tidak didahului oleh nafi, tidak didahului oleh istifham. Mana contohnya? Faizun ulur rasyad. Berarti faizun jadi mubtada, ulur rasyad berarti fa'il sadda masaddal khabar. Gitu. Zakaral musannifu, musannif menjelaskan, menyebutkan annal mubtada'a, sungguhnya mubtada itu ala qismaini, dibagi menjadi dua. Pertama, mubtada'un lahu khabarun, namanya mubtada yang memiliki khabar. Yang kedua, wa mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khabar. Yang kedua adalah mubtada yang memiliki fa'il, tapi fa'il ini sadda masaddal khabari, menempati tempat khabar.
Famisalul awali, maka contoh yang pertama yakni contoh mubtadaun lahu khabar. Zaidun azirun mani'tazar. Zaid memaafkan orang yang uzur, artinya minta maaf. Wal muradu bi, yang dimaksud dengannya adalah ma lam yakunil mubtada'u fihi wasfan. Yang dimaksud dengan mubtada'un lahu khabar, mubtada' yang memiliki khabar adalah ma lam yakun al mubtada'u, selama mubtada' itu lam yakun, tidak ada padanya, fihi, lam yakun fi, selama mubtada' itu tidak ada padanya wasfan, sifat, ada sifat isim fa'il, mustamilan, sifat yang mengandung, meliputi, ala ma yuzkaru, terhadap apa yang disebutkan, fil qismi tsani, pada bagian yang kedua. Mana bagian yang kedua? Berarti bagian yang kedua adalah tadi sifat yang didahului oleh istifham atau didahului oleh nafi. Ya. Itu yang dimaksud dengan mubtadaun lahu khabar. Ya, saya ulang, wal muradu bi, yang dimaksud dengan mubtada lahu khabar, malam yakun adalah sesuatu yang tidak terdapat, ya. Malam yakun fihi, malam yakunil mubtada fihi, yaitu sesuatu yang tidak terdapat pada mubtada itu, wasfan mustamilan, sifat yang mencakup, yang mengandung ala ma yuzkaru, terhadap apa yang disebutkan fil qismi tsani, pada bagian yang kedua. Yang disebutkan pada bagian yang kedua di sini berarti sifat yang didahului oleh istifham atau nafi. Fa Zaidun, maka Zaidun mubtadaun, adalah mubtada, wa azirun khabaruhu, dan azir adalah khabarnya. Wa man ya'tadar wa min ya'tazar, dan man yang ada pada contoh di atas adalah maf'ulun li'adzir, yaitu sebagai maf'ul daripada adzir. Adzirun sim fa'il beramal seperti fi'il, man jadi maf'ulnya. Misal usani, bagian contoh dari mubtada yang kedua, yakni mubtadaun lahu fa'ilun sadda masadal khabar asarin zani. Fal hamzatu, maka hamzah yang ada pada asarin lil istifham, yaitu hamzah untuk istifham. Wasarin mubtadaun, dan lafaz sarin adalah mubtada. Wazani, dan zani fa'ilun sadda masaddal khabar, fa'il yang menempati posisi khabar. Wa yuqasu ala hadza, dan dikias dengan ini, sesuai dengan ini, maka mislahu, apa yang semisal dengannya. Apa itu yang semisal dengannya? Wa huwa kullu wasfin, yaitu setiap sifat, i'tamada ala istifhamin, yang bersandar atau didahului oleh istifham, au nafyin, atau nafi. Nah, contohnya qaimun az-zaidani, sifat maksudnya di sini sim fa'il. Qaimun az-zaidani, ini yang didahului oleh istifham atau bersandar kepada istifham. Wa ma qaimun az-zaidani, ini yang bersandar kepada nafi. Fa illam ya'tamidil wasfu lam yakun mubtada'an. Jikalau sifat itu atau isim fa'il itu lam ya'tamid, tidak bersandar, tidak bergantung, atau tidak didahului oleh nafi maupun istifham, lam yakun mubtada'an, dia itu, sifat itu tidak menjadi mubtada'. Berarti kalau tidak didahului oleh istifham atau nafi, berarti sifat itu tidak jadi mubtada'. Terus bagaimana? Nanti akan datang penjelasannya. Wa hadza mazhabul basriyina ilal akhfasha. Ini adalah mazhab ulama Basrah kecuali Imam Akhfash. Imam Akhfash ini adalah bagian daripada ulama Basrah, tapi beliau itu tidak sependapat itu dengan mayoritas ulama Basrah. Ya.
Nah, katanya di sini fa illam ya'tamidil wasfu lam yakun mubtada'an. Jikalau sifat itu tidak bersandar kepada nafi maupun istifham, berarti tidak menjadi mubtada'. Wa rafa'a fa'ilan zahiran kama musila. Dan merofakkan fa'il yang zahir. Nah, mubtada yang didahului oleh atau sifat yang didahului oleh nafi atau istifham itu rafa'a fa'ilan zahiran, merofakkan fa'il yang zahir, kama musila, sebagaimana yang sudah dicontohkan. Mubtada yang model kedua ya, mubtada yang lahu fa'ilun sadda masaddal khabar, yang memiliki fa'il yang menempati tempat khabar, itu rafa'a fa'ilan zahiran, merofakkan fi'il yang zahir, kama musila, sebagaimana yang sudah dicontohkan, au dhamiran mumpasilan, atau merofakkan dhamir mumpasil. Nah, contohnya aqaimun antuma. Nah, antuma di sini adalah dhamir mumpasil rafa ya, sebagai fa'il sadda masaddal khabar. Terus watammal kalamu bi, dan kalam itu menjadi sempurna dengannya, dengan fa'il yang zahir itu atau dengan fa'il yang terdiri dari dhamir mumpasil itu. Kalam tamal kalamu bi, kalam menjadi sempurna dengan sebabnya. Fa illam yatimmu bihil kalamu, jikalau kalam tidak sempurna dengannya, dengan fa'il yang zahir tadi atau dengan fa'il yang terdiri dhamir mumpasil itu, lam yakun mubtada'an, maka sifat itu tidak menjadi mubtada'. Nah, contohnya aqaimun abawahu zaidun. Aqaimun abawahu zaidun. Nah, berarti aqaimun di sini tidak menjadi mubtada'. Kenapa tidak jadi mubtada'? Karena ya fa'il yang ada padanya itu, abawahunya itu tidak menyebabkan kalam menjadi sempurna. Ya. Aqaimun abawahu. Aqaimun abawahu zaidun. Nah, kalau kita mengatakan aqaimun zaidun, aqaimun zaidun, berarti qaimun di sini jadi mubtada, zaidun menjadi fa'ilnya, fa'il sadda masaddal khabar. Kenapa ini bisa jadi mubtada aqaimun? Karena bisa sempurna dengan zaidun ini sebagai fa'ilnya. Nah, tapi kalau tidak bisa sempurna dan tidak cukup hanya dengan abawahu saja, maka aqaimun tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Kenapa? Karena ada zaidun lagi di sini. Berarti tidak cukup dengan abawah. Nah, gitu. Apakah berdiri bapaknya? Bapaknya siapa? Nah, gitu. Masih belum sempurna berarti. Ya. Nah, berarti kalau belum cukup dengan abawahu ini, maka aqaimun di sini belum dikatakan sebagai mubtada. Gitu. Nah, kalau begitu sekarang bagaimana i'rabnya? Fa zaidun mubtada'un, maka zaidun yang ada pada lafaz aqaimun abawahu zaidun, justru dia yang menjadi mubtada. Zaidun ini yang jadi mubtada sekarang. Aqaimun abawahu zaidun, yang jadi mubtada sekarang zaidunnya. Terus aqaimun ini terbalik.
Sekarang aqaimun bukan jadi mubtada, malah jadi khobar. Abawahu ya jadi fa'ilnya, tetap begitu. Zaidun mubtada muakhar. Zaidun adalah mubtada yang diakhirkan. Wa khabarun wa qaimun, dan qaimun khabarun muqaddamun, khabar yang didahulukan. Wa abawahu, dan lafaz abawahu fa'ilun bi qaim, yaitu fa'il dari qaim. Wala yajuzu ayyakuna qaim mubtada'an. Tidak boleh qaim itu menjadi mubtada. Kenapa? Li'annahu la yastaghni bi fa'ilihi hina izin. Li'annahu, karena sesungguhnya qaimun sekarang, hina izin saat ini, la yastaghni bi fa'ilihi, tidak cukup hanya dengan fa'ilnya saja. Iz la yuqalu, karena tidak boleh dikatakan aqaimun abawahu. Iz la yuqalu, karena tidak boleh dikatakan aqaimun abawahu. Tidak boleh mengatakan begitu saja. Karena tidak cukup di sini. Ya. Kalamnya tidak sempurna. Orang nanya itu, apakah berdiri bapaknya, nyanya siapa? Ya. Iz la yuqalu, karena tidak boleh dikatakan aqaimun abawahu fayatimal kalam, kemudian kalam menjadi sempurna. Tidak bisa. Artinya kalam belum sempurna di sini. Wa kadzalika, demikian juga la yajuzu, tidak boleh ayakunal wasfu mubtada'an iza rafa'a dhamiran mustatiran. Demikian juga tidak boleh sifat itu menjadi mubtada iza rafa'a dhamiran mustatiran, apabila merofakkan dhamir mustatir. Berarti baru boleh menjadi mubtada, jadi harus sifat itu merofakkan sim zahir, yang kedua merofakkan dhamir mumpasil. Kalau merofakkan dhamir mustatir tidak boleh. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan pada contoh ma zaidun qaimun wala qaidun. Nah, artinya pada contoh ma zaidun qaimun wala qaidun ini, la yuqalu, tidak boleh dikatakan inna qaidan mubtadaun, sesungguhnya qaid jadi mubtada. Saya ulang. Fi ma zaidun qaimun wala qaidun, pada contoh ma zaidun qaimun wala qaidun, la yuqalu, tidak boleh dikatakan inna qaidan, sesungguhnya lafaz qaidan, tidak boleh dikatakan sebagai mubtada. Terus wa dhamirul mustatiru fihi, dan dhamir mustatir pada qaidun itu dianggap sebagai fa'ilun aghna anil khabar, fa'ilun sadal khabar. Contoh, ma zaidun qaimun wala qaidun. Ma zaidun qaimun wala qaidun. Nah, lafaz qaidun ini tidak boleh dijadikan sebagai mubtada, karena didahului oleh Nabi misalnya. Kenapa tidak boleh dijadikan sebagai mubtada? Karena fa'ilnya di sini huwa. Huwa ini adalah dianggap sebagai dhamir mustatir. Ya. Kan katanya tadi tidak boleh sifat itu atau sim fa'il itu menjadi mubtada kalau merupakan dhamir yang mustatir. Berarti qaidun di sini tidak bisa dijadikan sebagai mubtada, kemudian huwa yang mustatir dijadikan sebagai khobar atau fa'il aghna anil khobar, atau fa'il sadda masadal khobar. Tidak boleh gitu. Kenapa? Li'annahu laisa bimunfasilin, karena huwa di sini karena mustatir tidak dianggap sebagai dhamir munfasil. Berarti dianggap dia sebagai dhamir muttasil.
ala anna fil mas'alati khilafan. Akan tetapi dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat, khilaf. Ya, ala anna fil masalah, atas dasar di dalam permasalahan ini khilafan, terjadi perbedaan pendapat ulama gitu. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina ayakunal istifhamu bil harfi kama musila au bil ismi. Tidak ada perbedaan antara istifham yang mendahului sifat itu adalah istifham dengan menggunakan huruf kama musila, sebagaimana yang sudah dicontohkan qaimun, berarti huruf istifham, au bil istifham au bil ismi, atau dengan menggunakan isim. Istifham yang mendahului isim fa'il itu adalah isim. Kaqaulika, seperti ungkapanmu kaifa jalisun. Kaifa jalisun. Nah, kaifa ini isim istifham. Jalisun menjadi mubtada. Terus al-amrani. Al-amran di sini menjadi fa'il sadda masadal khabar. Wa kadzalika, demikian juga la farqa, tidak ada perbedaan baina ayyakunan nafyu bil harfi, antara nafi itu dengan menggunakan huruf kama musila, sebagaimana yang sudah dicontohkan, au bil fi'li, atau nafi itu dengan menggunakan fi'il. Tidak ada perbedaan nafi yang mendahului isim fa'il atau sifat itu adalah huruf sebagaimana dicontohkan atau fi'il. Kaqaulika, seperti ungkapanmu laisa qaimun az-zaidani. Laisa qaimun az-zaidani. Falaisa, maka lafaz laisa fi'lu madhin naqis, adalah fi'il madhi naqis. Wa qaimun, qaimun adalah ismuhu, menjadi isimnya. Wa zaidani, zaidani adalah fa'il sadda masadda khabar laisa, menjadi fa'il sadda masadda khabar laisa. Karena di sini menjadi fa'il, ya akhirnya ropa jadinya. Tidak nasab. Seharusnya kalau nasab berarti zaidaini punya itu. Wa taqulu, dan kau mengatakan ghairu qaimin az-zaidani. Berarti ini didahului oleh isim ini. Nafi yang terdiri dari isim, ghairu qaimin az-zaidani. Fa ghairu mubtada'in. Ghairu adalah mubtada, wa qaimin makhfudun bil idhafati. Qaimin dikhafatkan dengan idhafah. Wa zaidani, dan zaidani adalah fa'ilun. Zaidani adalah fa'il bi qaim, dari qaimin sadda masadda khabar ghair. Ya, az-zaidani ini adalah sebagai fa'il dari qaimin, tapi fa'il yang sadda masadda khabar ghair, menempati tempat khabar ghair. Li'annal ma'na, karena maknanya atau makna daripada ghairu qaim az-zaid adalah ma qaimun az-zaidani. Fa'umila ghairu qaimin, maka diperlakukanlah lafaz ghairu qaimin muamalata, seperti diperlakukan ma qaimun. Seulang, fa'umila artinya diperlakukanlah ghairu qaimin, lafaz ghairu qaim muamalata, sebagaimana diperlakukannya lafaz ma qaim. Faminu, diantaranya qauluhu, ungkapan seorang penyair, ghairu layil ida kafa tarihi lahwa wala tawtadir bi lahwa wala tawtadir bi aridin. Tandanya cocok. Ghairu layil ida kafa tarihi lahwa wala tawtadir bi aridin. Kalau tidak nyocok, belum bisa. Padahal awalnya nyocok ini.
Ghairu lahil ida kafattarihil hawa wala tawtarir bi'ari. Ghairu lahil ida kafattarihil hawa wala tawtarir. Kalau tagdarir, kalau di kitabnya itu tagdarir atau tagrir? Oh, enggak, kalau tagdarir ini nyocok ini lagunya. Ghairu lahil ida kafatarihi lawa wala tawtarir bi'aridin. Ada yang tidak dapat itu salminnya atau silminya itu. Ghairu lahil ida kafatarihi lawa, tidak nyocok juga. Wala tawtarir bi'aridin. Oh ya, tidak nyocoknya itu. Intinya di sini di ghairu lahin, ya. Ada ghairu lahin. Fa ghairu mubtadaun, maka lafaz ghairu adalah mubtada, walahin lafaz lahin mahfudun bil idhafah. Dikhafatkan dengan idhafat, wa idaka fa'ilun bilahin. Sementara lafaz idaka adalah fa'il dari lahin, fa'il yang sadda masadda khabari ghairu. Fa'il yang menempati tempat khobar gairu. Misluhu, dan yang seumpama dengan itu qaulus syair, ungkapan seorang penyair, ghairu maqsufin ala zamanin, dah nyocok juga. Ghairu maqsufin ala zaman yanqadi bil hammi wal hazan. Ghairu maqsufin ala zaman yanqadi bil hammi wal hazan. Ghairu maqsufin ala zaman yanqadi bil hammi wal hazan. Tidak ada yang nyocok yang lain. Intinya ghairu maksufin ala zamanin. Ghairu maksuf. Ghairu maksufin, ini sifat berarti dari isim fa'il ini. Isim maf'ul. Maksufin isim maf'ul didahului oleh ghairu. Berarti fa ghairu mubtada. Lafaz ghairu adalah mubtada. Maksufin, nah lafaz maksuf makhfudun bil idhafati. Dikhafatkan dengan idhafat. Wa ala zamanin, dan lafaz ala zamanin jarun wa majrur, jar majrur fi maudhi'i raf'in, dalam posisi rafa' bi ma'sufin. Posisi rafa' sebagai naibul fa'il dari ma'suf. Naibul fa'il sadda masadal khobar, namanya itu. Liniyabatihi manabal fa'il, karena menempati posisi fa'il. Waqad sadda masadda khabari ghairi, dan menempati posisi khabar ghairu. Ini naibul fa'il ya. Naibul fa'il dari ma'suf. Naibul fa'il dari ma'suf yang menduduki tempat khabar. Berarti kalau di i'rab di sini adalah jar majrur fi maudhi'i raf'in bi ma'suf. Ala zaman adalah jar majrur yang menempati posisi rafa' sebagai naibul fa'il dari ma'suf. Naibul fa'il yang sadda masadda khabari ghair, yaitu yang menempati tempat khabar ghair. Ya. Wa qad sa'ala Abul Fatah Ibnu Jana an i'rabi hadzal bait. Abul Fatah
Ibnu Jana bertanya kepada anaknya, waladahu. Berarti anaknya hebat, alim anaknya. Abul Fatah Ibnu Jana bertanya kepada waladahu, anaknya, al-i'rabi hadzal bait, tentang i'rab syair ini. Fartabaka fi arabihi, artinya dan mencampurkan, artinya di sini irtibak, tidak jelas dalam i'rabnya gitu. Ya, tidak konsekuen gitu di dalam mengi'rab, masih belum jelas gitu ya. Fi arabi, dalam i'rabnya. Wa mazhabul basriyin ilal akhfash, katanya, dan mazhab Basra, ulama Basra ilal akhfash, kecuali Imam Akhfash, mengatakan anna hadzal wasfa, sesungguhnya sifat ini la yakunu mubtada'an, tidak bisa menjadi mubtada illa idza tamada ala nafyin aw istifhamin, kecuali harus bersandar atau didahului oleh nafi dan atau istifham. Wa zahabal akhfashu, sementara Imam Akhfash bermazhab, wal kufiyun, dan ulama Kufah, ila adam ishtirati zalik, bermazhab tidak ada persyaratan demikian itu. Berpendapat bahwa tidak ada syarat-syarat itu, katanya. Udah kalau isim fa'il, isim maf'ul ada di awal, walaupun tidak ada istifham atau nafi, tetap langsung jadi mubtada. Ya, begitu. Fa'ajazu, maka oleh sebab itu mereka membolehkan, Imam Akhfash plus ulama Kufah membolehkan kata-kata qaimun az-zaidani tanpa ada istifham lebih dahulu atau nafi. Fa qaimun, maka qaimun yang ada pada lafaz qaimun az-zaidani mubtada, sebagai mubtada. Wa zaidani, dan zaidani adalah fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'il sadda masaddal khabar. Wa ila hadza asyara al-musannifu bi qalihi wa qad yajuzu. Nah, ungkapan musannif yang mengatakan wa qad yajuzu nahwu fazilur rasyad, asyara ila hadza, mengisyaratkan kepada hal ini. Makanya tadi mengatakan waqad yajuzu, kadang-kadang kadang-kadang boleh gitu. Nah, ungkapan musannif yang mengatakan waqad yajuzu sampai seterusnya itu asyara ila hadza, itu mengisyaratkan kepada pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan sim fa'ilati atau sifat itu bisa jadi mubtada langsung tanpa didahului oleh sifat, didahului oleh istifham maupun nafi. Hai waqad yajuzu isti'malu hadzal wasfi mubtada'an, maksudnya apa? Kadang-kadang boleh isti'malu, menggunakan hadzal wasfi, sifat ini mubtada'an, sebagai mubtada min ghairi ayasbiqahu, dengan tanpa didahului oleh nafyun aw istifhamun, dengan tanpa didahului oleh nafi atau istifham. Wa za'ama al-musannifu, cuma di sini musannif menyangka, mengira anna Sibawaihi, sesungguhnya Sibawai yujizu zalika, membolehkan demikian itu, tapi ala dha'fin, menurut pendapat yang lemah. Yujizu zalika ala dha'fin, beliau membolehkan, katanya itu menurut musannif ya, Imam Sibawai membolehkan, tapi pembolehan beliau ini adalah pembolehan yang dianggap lemah. Wa mimma warada minhu, di antara yang terjadi seperti itu, menjadikan sifat itu menjadi mubtada tanpa aduleh nafi dan istifham, qauluhu, ungkapan seorang penyair, fa khairun nahnu 'indan nasi minkum, fa khairun nahnu 'indan nasi minkum iza da'il musawibu qala yalah. Ya, intinya pada fa khairun nahnu 'indan nas minkum,
Fa khairun mubtada. Khairun di sini dianggap sebagai mubtada. Oh, bukan isim fa'il. Kan yang sudah kita bahas sifat itu bisa isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdhil, sifatul musyabbahah, bismil fa'il. Di sini khair. Khair ini masuk dalam kategori isim tafdhil. Nah, fa khairun mubtada. Khairun adalah mubtada wa nahnu dan lafaz nahnu fa'ilun sadda masaddal khabar. Adalah fa'il yang menempati posisi khabar. Walam yasbiq khairu nafyun wala istifhamun. Dan yasbiq itu khair ini tuh lam yasbiq, tidak didahului oleh nafyun wala istifhamun, dan tidak didahului oleh istifham juga. Wa ju'ila min hadza qalu, dan dijadikan juga yang sama seperti ini qauluhu, ungkapan seorang penyair, khabirun banu li bifalatakumul. Berarti tidak nyocok, berarti syair yang biasa. Khabirun banu li bifalatakumul ghin maqala talibin iza tayru marati iza tayru marati. Ya, fa khabirun, maka lafaz khabir isim fa'il adalah sebagai mubtada, wa banu lihbin, dan banu lihbin fa'ilun sadda masaddal khabar adalah fa'il sadda masaddal khabar.